Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Tiara Nabila Safrani dengan nomor induk mahasiswa 2202085000028. Kelas 04 Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan dari dosen pengampu Bapak Insinyur Andi Muas SPD MPD IPP dan Ibu Dr. Andi Hudia MPD dan juga Ibu Israwati Hamsar SPD MPD. Pemaparan materi yang kali ini saya bawakan yaitu peran dimensi pendidikan kejuruan di era 4.0. Pertama-tama, pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang membekali segala yang dibutuhkan peserta didiknya untuk siap memasuki dunia kerja. Salah satu hal yang sangat penting dibekali dalam pendidikan kejuruan adalah kompetensi profesional. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang selanjutnya yaitu dimensi pendidikan kejuruan. Penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, sarana prasarana, antara lain laboratorium, bengkel, kelas, dan lain-lainnya. Sistem merupakan gabungan dari komponen-komponen yang diorganisir saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga kerja. Komponen dalam sistem yang dimaksud adalah yang pertama brainware, meliputi siswa. Siswa adalah pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagaimana dinyatakan Sambaugh dan Magliaro. Karakteristik siswa seperti bakat, minat, IQ, kematangan emosi, kematangan mental, lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya. Yang kedua, learning preferensi untuk merujuk pada pola karakteristik seseorang, kelemahan dan preferensi dalam pengolahan dan penggunaan informasi, termasuk sikap terhadap pembelajar dan mengajar, tanggapan pada peristiwa pembelajar. Yang ketiga, gaya kognitif atau gaya berpikir, menggambarkan cara berpikir, memahami, dan mengingat informasi. Kemampuan ini berhubungan dengan perilaku mental, misal saat memecahkan masalah, mempengaruhi cara memperoleh informasi, mengurutkan dan memanfaatkan. Gaya kognitif biasanya digambarkan sebagai dimensi kepribadian yang stabil yang mempengaruhi sikap, nilai, dan interaksi sosial. Serta yang keempat, special need menunjukkan pada siswa dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak yang sangat cerdas, gangguan emosi, gangguan perkembangan sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda dengan siswa lainnya. Yang kedua yaitu guru. Sebagai tenaga pendidikan, profesional guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar atau basic skill dan kemampuan kognitif dan kemampuan bukan kognitif seperti kemampuan pengembangan diri. Pemberdayaan semua potensi ini menjadikan siswa mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan atau tekanan dunia yang relatif cepat berubah. Dalam pengertian sistem pendidikan Indonesia, guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu pasal 1 ayat 1 UU nomor 14 tahun 2005. Sebagai syarat berlaku profesional, guru secara legal harus memiliki banyak kualifikasi mengajar sesuai dengan perundangan yang berlaku, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang studinya dan tata cara mengajarkannya,
menunjukkan sikap, bakat, dan tata nilai yang mampu mendorong perilaku siswa ke arah positif, memiliki pengharapan yang baik tentang potensi anak berada pada kelas sosial yang layak. Yang ketiga yaitu stakeholder, pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi yang pertama stakeholder internal, meliputi siswa, guru, kepala sekolah, staf tata usaha sekolah. Yang kedua stakeholder eksternal, meliputi pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diwakili oleh para pengawas, dinas pendidikan, wali kota atau bupati, departemen pendidikan dan kebudayaan, bahkan sampai menteri pendidikan. Masyarakat yang memiliki kepentingan dengan sekolah seperti orang tua siswa, ahli pendidikan, penggunaan lulusan, dunia usaha dan industri atau DUDI dan lainnya. Stakeholder memiliki peran penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kejuruan, seperti peran sebagai penasehat ataupun pertimbangan oleh komite sekolah dan perkumpulan orang tua siswa. Peran sebagai pengawas atau pengontrol yang dilakukan oleh pemerintah ataupun komite sekolah. Peran sebagai pendukung yaitu memberi support pada program-program sekolah seperti DUDI, komite sekolah, orang tua murid, misal pada program Prekerin. Stakeholder eksternal terutama dari DUDI sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab pada kompetensi lulusan. Dimensi pendidikan kejuruan yang kedua yaitu software yang meliputi yang pertama kurikulum. Kurikulum merujuk pada apa yang diajarkan, apa yang harus dan seharusnya diajarkan, dan yang dapat diajarkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam kurikulum 2013, kurikulum secara konseptual kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Yang kedua yaitu program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompetensi kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, serta pengalaman, wawasan, dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Karenanya, SMK didorong untuk dapat memanfaatkan sumber daya, baik internal maupun eksternal yang tersedia. Dengan demikian, program pembelajaran tidak cukup dikembangkan untuk di kelas saja, tetapi dibutuhkan program yang melibatkan dunia kerja, yang dikenal dengan program pendidikan sistem ganda atau PSG, di mana mengkombinasikan antara pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di industri. Pengalaman belajar dikemas dengan program yang bermakna, terpadu, dan tersistem. Dengan kombinasi ini diharapkan lulusan akan memiliki sejumlah kompetensi kerja yang relevan dengan tuntutan kerja sehingga kemampuan kerja lulusan lebih berkualitas. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen dimaksudkan pada tata kelola sekolah berdasarkan pada aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah, sekolah berbasis ISO, dan lainnya. Manajemen yang dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah, meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, dana, organisasi, pembelajaran baik teori maupun praktik, masyarakat, dan DUDI. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan pilihan. Kebutuhan ini muncul terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kepada stakeholder yang tidak hanya menekan pada hasil namun pada input dan proses. Sekolah diberi kewenangan dan kekuasaan secara luas untuk mengembangkan mengelola kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhannya.
Dimensi pendidikan kejuruan yang ketiga yaitu hardware, meliputi yang pertama laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori. Terdapat 3 tipe laboratorium untuk sekolah teknik dan kejuruan, yaitu yang pertama unit laboratory, yang kedua general unit laboratory, dan yang ketiga general laboratory. Unit laboratory difungsikan untuk membekali pemahaman dalam bidang yang luas, namun spesifik dan mendalam. Peralatan yang tersedia diselaraskan untuk keperluan perusahaan, seperti perusahaan otomotif, robot, pengelasan. General Unit Laboratory berfungsi untuk memberi pengalaman yang lebih luas, seperti halnya yang ada di industri. General Laboratory difungsikan untuk pengembangan, karakteristiknya paling tidak meliputi 3 jenis industri seperti logam, kayu, dan listrik. Keberadaan laboratorium diperlukan sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Yang kedua yaitu bengkel. Seperti halnya laboratorium, bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekan pada kegiatan pembelajaran praktik. Dalam kurikulum SMK, kegiatan praktik termasuk kelompok mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik diselaraskan tuntutan kompetensi industri. Keberadaan bengkel harus mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ketersediaan peralatan yang relatif baru dan bahan praktik yang memadai dan standar. Untuk SMK, bengkel dinamai dengan ruang pembelajaran khusus. Keberadaan peralatan baik dalam jumlah dan jenis disesuaikan dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan atau madrasah alia kejuruan, serta kebutuhan industri. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana lainnya. Kebutuhan sarana prasarana untuk SMK lainnya seperti ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, ruang bermain atau olahraga, dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan atau madrasah alia kejuruan. 1. SMK atau MAK memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 48 rombongan belajar. Selain itu dipersyaratkan juga standar lahan, bangunan, pencahayaan, kelengkapan setiap sarana prasarana. Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pendidikan kejuruan yang bertujuan mengembangkan peserta didik sebagai manusia produktif harus menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam aspek lingkungan hidup, pendidikan kejuruan mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan, yaitu mengembangkan motivasi peserta didik untuk terlibat dalam memelihara kelangsungan daya dukung lingkungan hidup. Dalam aspek ekonomi, pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Olehnya, pendidikan kejuruan mendukung pengembangan kekuatan ekonomi secara individual dan kolektif. Dalam aspek sosial, pendidikan menyiapkan peserta didik untuk mampu bekerja dalam satu tim kerja. Kemampuan kerjasama tersebut menjadi modal sosial dalam suatu kepribadian peserta didik yang mendukung interaksi sosialnya baik di dunia kerja maupun di masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.